Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani al-ahibba, pada segenap teman-teman saudara-saudaraku yang kami cintai, di sini kita melanjutkan perkuliahan kemarin. Kemarin kita ma'anil Al-Quran, yang semula Jumat sudah kita pindah hari ini, yakni hari kemarin, dan sekarang pada i'jazul Quran kita lanjutkan lagi pertemuan secara online ini. Semoga pertemuan meski online dapat berjalan dengan lancar, meskipun sejak tadi saya masih menunggu diskusi dari presentasinya Mas Taufik dan kawan-kawan. Tadi sudah buat video sekitar 6 menit, makalahnya ada powerpointnya, ada makalahnya 10 halaman, tapi sampai kami tunggu kami buat video ini belum ada yang komentar. Ini kami menambahi sedikit. Teman-teman, kemarin kami sudah mengirimkan file kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Saya bacakan sedikit bahwa dalam salah satu bab terkait i'jazul Quran ini, saya masih melanjutkan pengantar i'jazul Quran yang bagian kedua, bahwa wa nahnu a'taqidu anna i'jaza fi ba'di al-Qur'an azharu wa fi ba'di adaqu aw madu. Di dalam Al-Itqan diterangkan bahwa kalau kemarin saya sudah bicara tentang pengantar ijaz yang pertama, di sini diterangkan bahwa mukjizat Al-Qur'an itu sebagian ada yang nampak jelas, bahkan ada yang samar, dan ada yang sangat dalam mencarinya. Maksudnya bagaimana? Terkadang lafaz Al-Quran itu sendiri, lafaznya itu sudah sangat jelas bahwa itu mengandung mukjizat. Mengandung, kalau tadi bahasanya Mbak Linda diterangkan di makalah Mbak Linda di Mas Taufik juga di videonya, diantaranya melemahkan. Saya ambil contoh, orang Arab tuh sangat pintar membuat syair, meski Al-Quran bukan untuk syair, tapi ada salah satu contoh, satu lafaz Al-Quran aja, satu ayat, wa rabbaka fakabbir, rabbaka fakabbir, ra ba kaf fa, setelah itu ka ba ra, hurufnya saja itu sama, rabbaka fakabbir, tanpa harokat pun rabbaka fakabbir, Tuhanmu maka agungkanlah, besarkanlah, muliakanlah. Itu lafaznya bagi orang pengamat hanya baca lafaznya saja, oh ini azharu, jelas sekali, ini mengandung mukjizat. Ini contoh yang jelas sekali. Ada penemuan yang mungkin teman-teman sudah tahu. Dalam tahun era abad kemarin, kita tahu bahwa di Mesir dahulu ialah pemimpinnya atau rajanya ialah Fir'aun, dan itu di Al-Quran diterangkan dalam suatu ayat bahwa jasad Fir'aun akan diabadikan. Dari teks tersebut, ayat tersebut, lalu dalam ayat surat Yunus kalau nggak salah, fa yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Di sana diterangkan bahwa fa yauma nunajjika, akan kami selamatkan, bi badanika, dengan badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, supaya ada kejadian utuhnya jasad Fir'aun itu menjadi tanda. Dan akhirnya peneliti dari barat terinspirasi dari tersebut, akhirnya melakukan pencarian jasad Fir'aun. Dan subhanallah, ternyata jasad Fir'aun yang meninggal sebelum adanya Nabi Muhammad, yang ketika zaman Nabiullah Musa alaihissalam, itu masih utuh, dan sampai sekarang masih ada dan bisa dilihat di museum. Itu salah satu mukjizat yang mana
mukjizat Allah itu kadang yang berupa berita-berita gaib, sudah menjelaskan bahwa akan diselamatkan jasad Fir'aun. Tapi bagaimana itu baru bisa ditemukan setelah lebih dari 1000 tahun. Jadi orang-orang, kalau kita sudah membaca, yang kemarin saya ngirim kitab I'jazul Quran karya Al-Baqillani, di salah satu mukadimahnya yang ada 2 file itu, yang satu 100-an halaman, yang satu 300 halaman, itu diterangkan bahwa setiap nabi itu punya masa masing-masing. Ketika masa Nabiullah Musa alaihissalam itu zamannya sihir, lalu Nabi Musa beri mukjizat Allah berupa keahlian yang seperti sihir, tapi bukan sihir, seperti melempar tongkat menjadi ular, membelah lautan dan sebagainya. Tapi itu bukan sihir, itu tuh menantang. Lalu zaman Nabiullah Isa alaihissalam itu zamannya pengobatan, sedang marak-maraknya. Nabi Isa alaihissalam diberikan Allah mukjizat berupa mengobati orang sakit lepra, mengobati orang yang buta, bahkan menghidupkan orang mati. Dan di zaman Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi Muhammad pun juga diberikan mukjizat yang berupa hissiyah dan juga aqliyah. Untuk hissiyah yang berupa tamak mata, zaman Nabi Muhammad itu diterangkan bahwa di antara mukjizat Nabi Muhammad yang berupa fisik, di antara Nabi Muhammad pernah ditantang untuk membelah bulan. Kalau membelah bulan, Nabi Muhammad meminta kepada Allah, dan akhirnya bulan pun ternyata bisa dibelah oleh Rasul atas izin Allah. Sampai sekarang penelitian, pernah kami baca dalam sebuah penelitian bahwa bulan itu ada bekas retaan di tengahnya, dan itu cocok dengan tantangan orang yang menentang Nabi pada saat itu untuk memindah satu bulan tetap di atas, satu pindah di atas gunung, dan itu nyata. Dan sampai sekarang ada buktinya, bulan itu ada bekas retaannya itu ketika zaman Rasulullah SAW. Itu yang mukjizat hissi. Akan tapi ada yang mukjizat aqliyah, dari segi akalnya. Itu kami bacakan sedikit. Kemarin saya sudah sampaikan, kami mendapat kitab, yakni Mutabaqatul Ikhtiraat atau Asriyah lima akhbar bisadil bariyah. Kitab ini kami dapat dari Syekh Yai Haji Ahmad Asnawi, karya Syekh Al-Ghumari. Beliau merupakan salah satu ulama dari Maroko yang sangat banyak karyanya. Al-Ghumari itu banyak sekali karya-karyanya, dan di sini saya membacakan sedikit. Wa yushir ila bituri aidan qawluhu ta'ala idza zulzat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Dari lafaz ini beliau mengisyaratkan bahwa lafaz idza zulzat al-ardu zilzalaha yakni ialah salah satu isyarat adanya minyak. Dengan adanya minyak, banyak negara yang perang. Karena apa? Karena perebutan minyak. Ini beliau mengambil isyarat ini, isyarat bahwa apa yang disampaikan Al-Quran itu ternyata ada di masa sekarang. Nah, ini terbukti. Karena apa? Karena negara contoh Irak, kenapa dihancurkan? Karena perebutan minyak. Muammar Gaddafi di Libya, kenapa sampai digulingkan, dikudeta? Kata guru kami yang alumni Libya, bahwa ketika zaman era Muammar Gaddafi itu sangat makmur negaranya, tapi karena perebutan minyak diambil oleh negara lain, akhirnya terjadi guncangan yang besar di negara itu. Akhirnya sekarang negaranya tidak kondusif lagi seperti dahulu. Itu salah satu contoh. Jadi Al-Quran itu banyak sekali contoh-contohnya, dan di sini kami baca buku juga tafsir ilmi. Kalau teman-teman ingin mencari yang bahasa Arab, nanti bisa cari Mutabaqatul Ikhtiraat, mungkin bisa di googling, download di Waqfiyah. Bisa cari kitab-kitab lainnya yang I'jazul Quran seperti Al-Baqillani yang kemarin kami kirim. Dan ke bahasa Indonesia bisa cari di perpus tafsir ilmi. Kebetulan di rumah kami punya, kemarin habis dari Kementerian Agama Jakarta, dan mendapat oleh-oleh buku ini, dan ada berbagai buku lainnya. Jadi kenapa kok saya kalau ngajar dikit-dikit bawa buku, menunjukkan buku, data? Karena kalau kita sebagai mahasiswa, kita sebagai akademika, itu bedanya kita kalau bisa menyampaikan sesuatu ada referensinya. Itulah yang unik. Jadi kalau kita sudah kelasnya mahasiswa, kalau bisa menyampaikan apa ada referensinya, itu biar lebih kuat. Seperti tadi makalah, kalau bisa presentasinya jangan seperti baca, tapi menerangkan. Ya,
Ijaz ialah a'jaza yu'jizu i'jazan, artinya melemahkan. Jangan gitu. Ijaz kalau kita lihat dari segi syarfiyah itu ialah a'jaza yu'jizu i'jazan. Dari segi wajahnya, intonasinya itu menerangkan. Jangan hanya membaca. Itu kelasnya mahasiswa, apalagi ini semester 4 sudah setengah jalan. Ini saya sampaikan di tafsir ilmi bahwa ada salah satu contoh lagi, contoh i'jaz sebagai pengantar ini dalam ayat surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Di sini diterangkan bahwa Allah mampu menyusun jari jemarinya dengan sempurna. Di sini dari lafaz an nusawwiya bananah ini sekilas kalau kita baca Quran apalagi cepat nggak akan ada rasanya. Tapi kalau kita belajar yang ijaz Al-Quran, kita tahu bahwa an-nusawiyya bananah di sini kata jari jemari menjadikan orang ingin mencari tahu. Bahkan akhirnya dari lafaz ini banyak orang di era modern sekarang yang digunakan ialah sidik jari. Orang kalau mau kemana-mana, kalau mungkin teman-teman ada yang sudah pernah umroh, itu bisa diketahui sidik jarinya. Orang ini pernah umroh atau enggak, itu sudah terdeteksi. Bahkan seluruh dunia meski orangnya sama, maksudnya lahirnya kembar, itu pasti sidik jarinya beda. Sidik jari ini sebagai bukti, dan ini satu dunia nggak ada yang sama, semuanya beda. Ini sudah dilakukan oleh intelijen bahwa kalau ada pembunuhan, siapa pembunuhnya kita lacak sidik jarinya, lalu kita cocokkan siapa sidik jari itu yang punya. Dan itulah kecanggihan Allah. Al-Quran hanya menyampaikan ala an-nusawiyya banah, maka ulama lah yang mencarinya. Terlebih kita sebagai mahasiswa IAIN ini, kemarin kita habis kehilangan mufassir besar Syekh Ali As-Sobuni, yang mana beliau kami pernah mendengarkan dari salah seorang guru kami kebetulan pernah satu majelis dengan Syekh Ali As-Sobuni. Dan ketika itu Syekh Ali As-Sobuni sedang disarang. Ketika ada Syekh Ali As-Sobuni, ada Syekh Mamun Zubair, itu menerangkan satu ayat yang ini wallahu a'lam, entah benar atau enggak terserah kalian. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ذلك مثل في التوراة ومثل إنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ الكفار. Di sini ada ayat yang unik. Ketika Syekh Ali As-Sobuni, Syekh Mamun Zubair sedang menyampaikan mauidhahnya di sarang, itu ada penakwilan bahwa Muhammadur Rasulullah. Ayat ini menerangkan bahwa Islam ini bergilir, kekuasaan atau pusat Islam bergilir. Ketika itu ada di Muhammadur Rasul, ada di Nabi Muhammad. Beliau ada di mana? Di Madinah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari. Itu beralih ke wallazina ma'ahu, ini para sahabat. Pusat Islam lanjut ke mana? Ketika setelah Madinah, Sayyidina Ali memindahkan kekuasaan ke Kufah. Ana Madinatul ilmi ali babuha. Dan keilmuan Islam ketika itu banyak alirah Kufah Basrah. Apalagi dalam ilmu nahwu alirah Kufah, alirah Basrah. Qiraat kita pun qiraat Imam Asyim dari Kufah. Pusat Islam berganti-ganti tempat. Dan di era sekarang, wallahu a'lam, semoga benar, sekarang berada di mana? Kazar'in akhraja shad'ahu fa'azarhu fasaghlaz fastawa 'ala suqi. Ini di daerah di mana itu banyak padi-padi ditanami. Banyak jenis-jenis tanaman padi yang ditanami. Di mana daerah itu yang ada di dunia sekarang? Wallahu a'lam, wakilah daerah itu ialah Indonesia. Dan sekarang harapan beliau bahwa Indonesia benar-benar menjadi pusat Islam. Kalau sekarang kita tahu salah satu anggota kita yang mungkin sebagian Nahdliyin, bahwa Nahdlatul Ulama sekarang menjadi incaran dunia. Dan artinya apa? Islam yang toleran, ramah beragama. Salah satu cerita sedikit, yakni Syekh Dr. Taufik Ramadan Said Ramadan Al-Budi, yakni salah seorang ulama besar di Syria, putra dari Syekh Ramadan Al-Budi. Beliau merupakan ulama besar yang menjadi panutan di Syria. Tapi beliau kalau pergi-pergi acaranya, beliau pakai peci hitam polos. Bukan peci seperti saya, peci gun, saya peci hitam polos. Karena apa?
karena setelah diselidiki ternyata beliau cinta Indonesia. Indonesia negaranya banyak mayoritas Islam, ada Kristen, Katolik, Konghucu, tapi tetap damai. Di Indonesia banyak ulama-ulama besar yang mengarang kitab, tapi tetap di sini tetap toleran dengan umat-umat lainnya, sehingga negaranya stabil, ulama-ulama tetap produktif dalam menulis kitab, kita sebagai mahasiswa tetap bisa belajar, dan kita sebagai mahasiswa juga tetap bisa mencari ilmu dengan tenang. Demikian pengantar kami, tambahan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.